damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan dalam Minggu Reminiscere tanggal 1 Maret 2026 tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia." Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Senang rasanya bertemu kembali
dengan amang inang seluruh warga jemaat GKPA Batam dalam rangka memasuki bulan baru 1 Maret 2026. Tak terasa sudah 2 bulan berlalu. Kita sudah masuk bulan yang ketiga, Maret. Dan pada bulan Maret ini ada banyak hal-hal yang harus kita selesaikan, kita kerjakan, kita harapkan terjadi bagi keluarga kita, bagi gereja kita dan masyarakat kita. Dan kita telah memasuki minggu Reminiscere. Reminiscere, ingatlah kasih setia Tuhan. Jadi hari ini kita diajar bagaimana kita mengingat-ingat kasih setia Tuhan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada warga jemaat kita, kepada negara kita. Jadi Reminiscere, ingatlah kasih setia Tuhan. Sehingga kasih setia Tuhan yang kita terima, kita ingat, dan Tuhan pun akan mengingat kasih setianya yang dicurahkan kepada kita. Itu sebab temanya dalam minggu ini ialah kasih Allah besar akan dunia ini. Kasih Allah besar akan dunia ini. Sahabat kita si tua Jenny Buru Siregar telah terbaring 24 hari di rumah sakit Embung Fatimah di ICU. Dan kalau ditanya bagaimana kasih setia Tuhan menyertai inang itu, keluarga akan berkata, inang ini telah disertai Tuhan. Kami kemarin berbincang dengan Eva dan Amang Napitupulu. Mereka mengatakan Tuhan luar biasa, karena inang ini masih bisa bertahan melawan sakit penyakitnya. Sehingga mereka punya harap Tuhan akan berkarya lebih, sehingga inang ini bisa kembali pulih, kembali ke rumah, kembali beraktivitas di gereja kita, menjadi sintua yang baik. Kemarin mereka berharap akan datang CT scan yang akan men-CT scan bagian tubuh, bagian kepala inang itu. Karena alatnya baru tiba kemarin dan mungkin akan diinstalasi hari ini dan besok. Semoga Selasa bisa inang itu menggunakan CT scanner yang baru dan terdiagnosa penyakitnya diobati dengan baik. Ini kasih setia Tuhan. Mungkin kasih setia Tuhan ada banyak yang kita rasakan bagi pribadi keluarga kita. Tentu itu akan kita ingat sebagai bukti Tuhan setia menolong umatnya. Dalam teks yang kita baca ada seorang yang bernama Nikodemus, seorang Farisi, guru agama Yahudi yang sangat terkenal. Dia ingin berjumpa dengan Yesus, sang guru. Itu pengakuan Nikodemus ayat 3. Engkau guru. Maka Yesus pun menjawab, engkau pun guru agama Israel. Jadi guru sama guru bertemu, maka Nikodemus takut dilihat teman-temannya dia bertemu dengan Yesus. Itu sebab dia datang pada malam hari, supaya tak ada rahasia yang terbongkar perjumpaannya dengan sang kebenaran. Jadi malam itu adalah simbol seorang yang tidak tahu banyak kebenaran bertemu dengan kebenaran sang terang. Jadi kegelapan bertemu dengan terang, maka akan terjadi sebuah peristiwa yang Tuhan Yesus sebut, engkau akan dilahirkan kembali. Maka Nikodemus berkata, bagaimana mungkin aku Tuhan dilahirkan kembali? Aku udah tua, mana mungkin aku masuk ke rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Maka Yesus menjawab, dilahirkan kembali bukan berarti kita kembali masuk ke rahim ibu lalu kita keluar lagi. Bukan. Yesus berkata, siapa yang datang dari atas, dari roh, dari air, maka dialah yang disebut dengan lahir kembali. Ini menarik untuk kita telisik. Sebenarnya mengapa Nikodemus meragukan perkataan itu? Nanti alegorinya Yesus berkata, jika ada angin engkau rasakan angin, datang dari mana mau ke mana tidak kau rasakan. Orang yang lahir kembali seperti itu. Tidak kita rasakan, kita telah lahir kembali. Karena apa? Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita yang mengalir ke mana-mana. Ini menarik. Maka kalau kita lihat tadi, ketakutan Nikodemus bertemu dengan sang kebenaran, datang dia pada malam hari supaya dia
bertemu sang terang, lalu terang itu mengubah kegelapan hatinya. Dan ketika Nikodemus menjadi seorang yang terubah dalam lahir baru, maka dia mengalami lahir baru. Buktinya apa? Nanti kalau kita baca kitab Yohanes ini pasal 7, dia membela Yesus. Padahal dia dulu musuh Yesus. Dia tidak suka dengan Yesus. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, dia membela Yesus. Di pasal 19 nanti, dia berani berkorban untuk Yesus. Meminyaki mayat Yesus yang tersalib. Kalau seorang Sanhedrin, seorang guru agama Yahudi, ketahuan membela musuh mereka yang disalibkan, maka dia akan dicopot dari jabatannya sebagai seorang guru, dicopot jabatannya sebagai Farisi. Dia menjadi masyarakat biasa. Dan Nikodemus yang telah terlahir, dia tidak takut kehilangan jabatan. Inilah lahir kembali. Seseorang yang gelap menjadi terang, menjadi pemberani, menjadi pembela Yesus. Berarti orang yang lahir dari atas, dia tidak tahu kemana lagi perginya dan dari mana datangnya. Inilah orang yang lahir kembali. Jadi kalau kita nanti lahir kembali, maka tindakan kita pun kita tidak tahu kemana sepak terjangnya. Punya pengaruh dan power. Itulah orang yang lahir kembali. Nah, kalau kita lihat lagi, ada tipologi sejarah yang tampak dalam teks, yaitu ular tembaga. Jika ular tembaga diangkat oleh Musa, masyarakat atau umat Israel yang dipatuk ular, maka bisa ular itu akan sembuh, akan berhenti jika mereka memandang ular tembaga yang ada pada tongkat Musa. Jadi dengan memandang bisa ular mati dan mereka tidak mati, mereka sembuh. Tapi Yesus berkata, nanti anak manusia akan ditinggikan, berarti disalibkan. Untuk apa? Manusia yang telah berdosa, mereka diracuni oleh dosa dan akan mati. Upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa, sedosa sekali, dosa berkali-kali, dosa kecil, dosa besar, upahnya sama, maut, mati. Sehingga setiap kita berdosa, kita akan mati. Tapi ketika Yesus tersalib, maka kita yang berdosa tidak mati lagi. Sebab dia telah membayar hutang dosa kita. Serat, jerat, upah maut itu digantikan dengan nyawa Yesus. Sehingga kita selamat. Kalau tadi orang yang dipatuk ular supaya sembuh hanya memandang ular tembaga sembuh, maka orang yang berdosa supaya dia tidak mati karena dosa, pandanglah salib Yesus. Yesus yang telah tersalib. Dengan iman engkau disembuhkan. Dengan iman engkau tidak mati karena dosamu. Tapi dengan iman kita beroleh kehidupan yang kekal. Itulah tipologi sejarah yang kita lihat dari teks ini. Sekarang pertanyaan kita, apa makna kasih Allah besar akan dunia ini? Mengapa ayat 16 ayat Yohanes 3:16 itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini? Mengapa rupanya dunia ini? Dunia ini telah dipenuhi kecemaran, dipenuhi dosa, dipenuhi manusia yang berlumur dosa, bergelimang kejahatan. Maka dunia ini diambang kematian, kehancuran. Maka bumi ini, dunia ini butuh kasih karunia Allah. Maka Allah berinisiatif turun menjadi manusia, berinkarnasi. Dia meninggalkan sorga, mengambil tubuh seperti kita manusia. Supaya apa? Bumi yang hancur, bumi yang jahat, bumi yang berlumur dosa, manusia yang berlumur dosa, dia mau ubah supaya tidak seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kasih Allah akan dunia ini
luar biasa. Termasuk kita semua dikasihi oleh Allah. Inilah yang disebut dengan kasih sebagai pengorbanan. Maka maknanya yang pertama ialah kasih itu inisiatif Allah. Allah yang turun menjadi manusia. Yesus berkata dalam teks, tidak ada seorang yang bisa naik ke surga kalau dia belum turun dari surga. Maka Yesus telah turun dari surga, telah menebus manusia, dan dia akan naik lagi ke surga. Hanya manusia yang telah menjadi manusia atas inisiatif Allah, itulah yang bisa menyelamatkan dunia ini. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan kita. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Kita berusaha dengan kebaikan, amal soleh. Kita berusaha dengan ibadah. Kita berusaha dengan doa. Kita berusaha dengan perbuatan baik. Itu tidak bisa membuat kita selamat dari hukuman Tuhan. Jadi yang membuat kita selamat dari hukuman Tuhan apa? Beriman kepada Yesus yang mati tersalib di Golgota. Itu yang pertama, makna kasih Allah akan dunia ini. Yang kedua, objek kasih itu mewujudkan siapa? Kosmos. Siapa kosmos? Kita. Kalau dalam bahasa Yunani kosmos, dalam bahasa Arab namanya Adama, dari Adam. Adam manusia laki-laki, Adama tanah. Adama itu tanah ini telah tercemar supaya dia berbuah menghasilkan, maka Adama itu tanah itu harus kita kelola. Maka Adama yang sudah kotor, yang sudah najis tidak bisa lagi menghasilkan. Maka objek dunia kosmos itu dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kasihnya akan dunia ini ialah menyuburkan kembali dunia ini dengan kehidupan yang kekal. Maka setiap kita berusaha bersama Tuhan, maka tanah yang kita kuasai, tanah yang kita kelola, pekerjaan yang kita kelola, entahkah itu swasta pemerintah, entah itu wirausaha, Tuhan buat berhasil. Itulah kasihnya akan dunia ini. Berarti bagaimana kasih Allah akan dunia ini? Objek dunia yang sudah cemar disucikan, dikuduskan oleh Allah supaya apa? Bisa kembali menghasilkan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukti kasih adalah pengorbanan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau ada anak kita tunggal, apakah kita mau memberi dia masuk tentara? Agak jarang. Biasanya macam noni kan. Apakah anak kita kasih merantau ke Jawa sana? Takut juga. Ai semua amang sekolah, hodo anakku, sisa-sada katanya. Takut dia memberi anak yang tunggal. Kalau Allah, dia memberi anaknya yang tunggal supaya manusia bumi yang sejatinya binasa berubah memperoleh kehidupan. Memperoleh kehidupan. Dunia memberikan hasil terbaik untuk kita. Kita yang harusnya mati diselamatkan beroleh kehidupan yang kekal. Berarti yang keempat, tujuan kasih Allah akan dunia ini ialah penyelamatan, bukan penghakiman. Tadi dalam teks dikatakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan. Itu sebab namanya juru selamat, soteria. Juru selamat. Yesus datang bukan hendak menghakimi. Ingat kasus perempuan yang dilempar oleh para imam Sadusi, para Farisi. Lalu Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, silakan lempar perempuan ini. Ada yang melempar? Tidak ada. Karena semua yang hadir adalah orang berdosa. Maka setelah itu Yesus berkata, pulanglah, jangan ulangi lagi berdosa. Yesus tidak menghakimi, tetapi dia menyelamatkan. Memanusiakan manusia. Ketika orang yang di sumur itu, perempuan itu berkata, berilah aku minum. Yesus berkata, aku akan memberi engkau air kehidupan. Bukan menghakimi, kau punya suami 5, banyak sekali, berdosa kau. Bukan. Tapi Yesus berkata,
akulah air kehidupan. Dia menyelamatkan sang perempuan yang pendosa, sehingga dia keluar kembali ke kota mengatakan, ada orang yang telah menyelamatkan hidup. Jadi datang bukan untuk menghakimi, tapi datang untuk menyelamatkan. Inilah beberapa yang kita lihat makna dari Allah mengasihi dunia. Yang terakhir, Allah mengasihi dunia berarti kita dituntut dari kita respon. Apa itu? Lahir kembali. Orang yang bertemu dengan sang kebenaran, orang yang bertemu dengan Yesus tidak hidup dalam dunia lama, manusia lama, tapi harus hidup dari surga, yaitu manusia baru. Berubah, mungkin tidak berubah secara fisik dari yang berubah jadi kembali tiba-tiba ubannya hilang, bukan. Dari yang keriput tiba-tiba jadi muda lagi. Enggak, itu bim selabimi. Itu namanya bim selabimi. Kalau ada dia di iklan TikTok kan, disemprot, hilang, uban hilang, disemprot lagi, semua yang keriput hilang. Wah, nanti kalau seperti itu tidak ada yang mati lagi di dunia ini kan, semua muda, tinggal semprot, wah, langsung cing 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 cing. Itu namanya pun iklan ya, jualan ya. Maka kita banyak tergoda, langsung beli, dicobalah di rumah. Bukannya makin muda, makin banyak keriputnya. Ubannya pun makin tambah. Jangan takut tua lah. Walau tua tapi tindakannya muda, itu luar biasa kan. Walau sudah 70-an tapi masih ke gereja GKPA Batam ini kan sudah luar biasa itu. Daripada usia 25 tak ke gereja, itu di luar kebiasaan. Bukan luar biasa, di luar kebiasaan. Orang yang biasa mengaku Kristen pasti datang ke gereja. Kecuali dia sudah merukituk kita lautusan. Tapi kalau dia sudah mengaku pengikut Kristus, bertemu Kristus, bertobatlah. Jadilah orang yang seperti Nikodemus tadi, dari sang pencari, pembela dan pemberani. Berubah. Itu yang kita lihat. Nah, sekarang dalam rangka rapat perlagutan hari ini, kita yang hadir saat ini diundang untuk hadir nanti setelah ibadah jam 11 rapat perlagutan. Di sini kita momentum menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai orang yang lahir baru, orang yang mengingat kasih setia Tuhan, orang yang mengingat pelayanan GKPA Batam setahun ini. Mari hadirlah, berikan koreksi, kritik, atau ide-ide, gagasan-gagasan, supaya GKPA kita ini makin mantap, makin unggul melayani dalam kebersamaan. Apalagi tahun ini kita akan meresmikan jemaat ini menjadi rasat khusus. Dibutuhkan gagasan kita, dibutuhkan pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita, supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan, GKPA alatnya semakin bertumbuh dan berkembang. Apa yang harus kita renungkan dalam rangka rapat perlagutan? Yang pertama, merancang program dengan logika atas. Saya ulangi, merancang program dengan logika atas. Ketika Nikodemus berkata kepada Yesus, bagaimana caranya? Engkau lahir kembali. Enggak mungkinlah Tuhan. Berarti logika bawah, logika manusia. Tetapi Tuhan mengatakan, pakai logika ilahi, logika Allah. Engkau harus lahir dari roh, baptisan, maka nanti angin engkau tidak tahu kemana pergi, dari mana datangnya. Berarti tindakannya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Maka membuat program itu harus logika atas. Adang mampu amang anon monotaulahu inahi tadi raputi. Jangan katakan tidak mampu, karena Tuhan akan memampukan kita mewujudkan program demi program, asal kita bersama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasi yang memulihkan, bukan evaluasi yang menghakimi. Kadang dalam rapat perlagutan atau rapat apapun yang banyak kan kritik, bla 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 bla. Ditanya apa solusinya? Ibadah apa yang kuoten. Nah, itu namanya rapat yang mengkritik habis-habisan, menghakimi. Evaluasi bukan menghakimi. Evaluasi melihat sisi yang tumpul
tidak bisa dikerjakan, beri solusi supaya bisa dikerjakan. Pakai apa? Logika atas. Sehingga kehadiran kita bukan hendak mengacau balaukan gereja, tapi kehadiran kita memperkuat kesatuan gereja dalam rangka membangun tubuh Kristus. Yang kita bicarakan tubuh Kristus, bukan orang-orang yang sedang memimpin kita yang ada di depan, tetapi yang kita bicarakan tubuh Kristus. Mari bangun tubuh Kristus dengan potensi yang ada pada kita, sehingga tubuh Kristus itu bertumbuh, berkembang. Itulah rapat parlebutan. Yang ketiga, kasih akan dunia ini. Visi gereja kita ini ialah unggul melayani dalam kebersamaan. Berarti kasih dalam kebersamaan. Kalau hanya guru parlebutan, sekretaris, bendahara yang kuat, kita tidak memberi kekuatan kita, gereja kita ambruk. Tetapi kita kuat, kita punya potensi, saling kerjasama, membahu, membangun, maka gereja bertumbuh, berkembang, nama Tuhan dimuliakan. Itulah rapat parlebutan. Sehingga saya datang karena tanggung jawab saya mengingat kasih setia Tuhan yang telah tercurah dalam hidupku, mengingat pelayanan GKPA setahun yang lalu. Maka saya sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat datang memberi gagasan-gagasan membangun tubuh Kristus. Yang keempat, yang terakhir, kepemimpinan yang mau belajar. Jadi kita semua pemimpin gereja. Ada pemimpin organisasi yang tertahbis, ada pemimpin gereja yang tidak tertahbis, yaitu jemaat. Kita sama-sama pemimpin gereja. Tetapi kalau kita tidak mau belajar, yang kita pimpin pun tidak sukses. Pemimpin yang belajar terus ialah pemimpin yang membawa perubahan, yang akan membawa pertumbuhan iman, perkembangan jemaat. Maka hadirlah hai para pemimpin gereja bertemu dalam rapat parlebutan. Maka gereja kita akan unggul melayani dalam kebersamaan. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, karena dalam minggu reminis cere ini kami mengingat kasih setia Tuhan yang melimpah bagi kami. Kasih Allah besar akan dunia ini dengan lahirnya Yesus di bumi ini menjelma, meninggalkan surga, menjadi manusia untuk mengasihani kami, umat manusia yang berdosa, bergelimang kejahatan dan kotor akan tindakan kami. Engkau telah menebus dunia ini dan manusia dan segala isinya dengan kematian anakmu yang tunggal, Yesus Kristus di Golgota. Kasih-Mu luar biasa, memampukan kami berpikir dari logika atas, bukan logika manusia, sehingga kami lahir kembali untuk mewarnai kehidupan menggereja, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat. Karenanya kami mengingat kasih setiamu, berilah kami beban untuk ikut membangun tubuh-Mu di GKPA Batam ini. Sehingga GKPA Batam menjadi alat Tuhan mengembangkan misi Injil di Kepulauan Riau ini. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu yang kami dengar untuk mengubah cara pikir tindak laku kami, sehingga kami bermanfaat, berdampak bagi gereja, keluarga, dan masyarakat. Demi Kristus Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin.